warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar evaluasi yang pertama. Perlu kita mengetahui perbedaan antara pengukuran, penskoran, penilaian, dan evaluasi. Untuk yang pertama, pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Kegiatan ini membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satuan ukuran tertentu. Di dalam pengukuran ada proses penskoran. Penskoran itu sendiri adalah suatu proses mengubah jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan data kuantitatif dari suatu jawaban terhadap item atau butir dalam instrumen. Penskoran ini merupakan kuantifikasi terhadap jawaban instrumen yang kita gunakan. Dan skor adalah hasil pekerjaan penyekoran, memberikan angka yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap angka bagi setiap butir item yang oleh siswa telah dijawab dengan betul. Pengukuran, khususnya dalam bidang pendidikan atau proses belajar mengajar, adalah kegiatan pengukuran yang diarahkan untuk melihat potensi atau kemampuan, baik kemampuan dasar maupun kemampuan sebagai hasil belajar atau achievement yang dimiliki oleh siswa. Dalam proses pengukuran, guru menggunakan alat ukur atau instrumen, bisa tes atau non-tes. Kegiatan dengan memberikan angka pada kemampuan kognitif siswa disebut pengukuran, yaitu dengan cara mengubah jawaban siswa menjadi angka-angka, disebut penskoran. Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantifikasi data pengukuran. Dilihat dari bentuk data yang diperoleh melalui pengukuran, maka skala pengukuran dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah skala nominal. Skala ini bersifat kategorial. Jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Misalkan jenis kelamin, golongan, dan sebagainya. Misalkan untuk jenis kelamin, laki-laki diwakilkan angka 1, perempuan angka 0. Di sini tidak berarti bahwa angka 1 lebih baik daripada angka 0. Ini hanya untuk menunjukkan perbedaan atau identifikasi dari suatu kelompok. Berikutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal merupakan hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau jenjang, di mana jarak antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Sebagai contoh adalah ranking siswa dalam kelas berdasarkan hasil tes mereka, yaitu skor siswa dapat diurut mulai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai pada skala atau tingkatan yang paling rendah. Misalkan anak di kelas peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan seterusnya. Anak pada peringkat 4 dan peringkat 2 misalkan, bukan berarti yang peringkat 2 lebih pintar 2 kali dibanding peringkat 4. Ini hanya urutan peringkat saja. Kemudian adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain. Oleh karena itu, data interval dapat dioperasikan dengan operasi hitungan, namun tidak memiliki angka 0 mutlak. Contohnya adalah interval untuk sekelompok data nilai siswa. Interval 0 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, dan seterusnya. Anak yang berada pada interval 0 sampai 10 bukan berarti dia nilainya 0, tetapi anak tersebut berada dalam kelompok 0 sampai 10 intervalnya. Sehingga di sini tidak memiliki angka 0 mutlak atau angka 0 dalam arti sebenarnya. Kemudian
Skala rasio. Skala rasio sebagaimana skala ordinal menunjukkan adanya tingkatan atribut sebagaimana skala interval, mempunyai jarak yang sama antara satu angka dengan angka lainnya. Hanya di sini perbedaannya adalah skala rasio memiliki harga 0 mutlak. Contoh skala rasio antara lain yaitu panjang benda, berat benda. Misalkan mengukur berat atau ada suatu ukuran berat benda 0 kg. Ini berarti benda tersebut tidak memiliki berat karena di sini angka 0 adalah angka dalam arti sebenarnya. 0 berarti tidak ada beratnya. Panjangnya 0 berarti tidak ada panjangnya. Baik. Berikutnya adalah penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria. Dengan demikian, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai pada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adanya kegiatan ini mempertimbangkan suatu keadaan atau gejala dengan menggunakan patokan-patokan tertentu, seperti baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh pada penilaian. Dimaksudkan agar hasil pengukuran ini mempunyai arti atau makna. Jadi dari hasil pengukuran, penilaian ini memberikan nilai, memberikan kriteria apakah siswa itu baik prestasinya, apakah rata-rata, dan seterusnya. Kemudian dapat diartikan bahwa penilaian adalah proses memberikan atau menentukan bentuk kualitatif pada atribut atau karakteristik seseorang, kelompok, atau objek berdasarkan suatu kriteria tertentu dalam rangka menafsirkan hasil pengukuran sehingga tampak jelas posisi atau keadaannya. Penilaian mempunyai arti yang lebih luas daripada pengukuran karena pada pengukuran merupakan langkah awal yang perlu diambil dalam rangka pelaksanaan penilaian dan evaluasi. Arti nilai di sini adalah angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh siswa terhadap materi atau bahan yang diteskan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Kemudian, pendekatan apa yang kita bisa lakukan dalam penilaian? Yang pertama adalah assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran. Penilaian ini dilakukan di akhir pembelajaran setelah proses pembelajaran selesai. Kemudian, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Biasanya penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran dilakukan. Penilaian dilakukan oleh guru, yaitu mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Kemudian adalah assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh siswa sendiri dalam proses pembelajaran. Misalkan dalam proses pembelajaran siswa menilai apakah dia mampu mengikuti, apakah dia bisa menguasai materi tertentu. Ini menilai diri sendiri. Berikutnya adalah evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang diartikan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu yang berakhir dengan mengambil suatu keputusan. Keputusan ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari hasil penilaian atau kemudian, terjadinya pengambilan keputusan dalam evaluasi dengan berdasarkan data yang didapat dari pengukuran dan penilaian hasil belajar, yaitu menggunakan instrumen tes dan non-tes yang bisa saja mengukur dan menilai pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan evaluasi itu sendiri apa? Yang pertama adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedua, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu.
Kemudian yang ketiga adalah memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Dan yang terakhir, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan tidak keberhasilan peserta didik. Kemudian adalah fungsi evaluasi. Yang pertama adalah mengukur kemajuan perkembangan siswa. Kedua, menunjang penyusunan rencana pembelajaran berikutnya. Ketiga, memperbaiki pembelajaran yang ada. Kemudian terakhir, fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan psikologis, didaktik, dan administratif. Terima kasih, itu adalah pembahasan konsep dasar evaluasi pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.